Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba. Amma ba'du. Kita akan melanjutkan membaca kitab karya guru kami. Bisa baca kitab Gundul sistem 32 jam. Saya akan masuk ke bab bagian ketiga, yaitu kita akan membaca tentang mansubatul asma'i. Jadi isim-isim yang dinasab itu ada di sini disebutnya 14. Kalau dirinci bisa 15. Yang pertama adalah al-maf'ulu bihi atau objek. Contohnya ra'aitu Ibrahima, saya telah melihat Ibrahima. Jadi Ibrahima itu begitu dia objek, dia harus dibaca nasab. Di sini ciri nasabnya fathah karena isim dhahirah. Isim mufrad. Yang kedua al-maf'ul mutlaq atau masdar. Fahimtud darsa fahman, saya telah memahami pelajaran fahman dengan pemahaman yang benar-benar paham. Yang ketiga al-maf'ulu li ajlihi atau al-maf'ul min ajlih. Contohnya darabtu waladi ta'diban, saya telah memukul anak saya ta'diban karena mengajari. Yang keempat al-maf'ulu ma'hu. Contohnya hadarul amiru wal jaisha, amir telah hadir wal jaisha bersama bala tentaranya. Yang kelima adalah mal maf'ulu fihi atau disebut juga dhorof. Dhorof itu ada dhorof zaman atau dhorof makan. Contohnya sumtu yaumal khamisi, saya telah puasa pada hari Kamis. Jalastu indal ustadi, saya duduk di sisi ustad. Yang keenam adalah al-halu. Contohnya qadima Yusufu raqiban, telah datang Yusuf raqiban dalam keadaan menunggangi kuda. Yang ketujuh at-tamyizu. Contohnya tauba Muhammadun nafsan, tauba telah wangi Muhammad nafsan dirinya. Al-mustasna yang ke-8 adalah contohnya akramtul qauma illa solihan, saya memuliakan al-qaum illa solihan, kecuali solih. Artinya solih tidak dimuliakan sama saya. Akramtu al-qauma illa solihan, saya memuliakan al-qaum kecuali solih. Solih tidak dimuliakan kecuali kepada solih. Yang kesembilan isim la ismul la nafiyatul lil jinsi, isim la yang menafikan lil jins. Contohnya la rajula fid dari, tidak ada seorang laki-laki pun fid dari di rumah. Jadi tidak ada laki-laki manapun di rumah, dinafikan. Yang ke-10 adalah al munada. Contohnya ya Rasulullah, yang dipanggil. Wahai Rasulullah, dibacanya begitu. Karena dia munada untuk mudhaf. Yang ke-11 ada al-maf'ul dhanni, maf'ul dhanna wa khawatiha, maf'ul dhanna wa khawatiha. Dua maf'ul untuk dhanna dan akhwatnya. Contohnya dhanantu Muhammadan hadiran, saya menyangka Muhammad itu hadiran. Muhammad itu maf'ul tsani, maf'ul awal, hadiran maf'ul tsani. Yang ke-12 adalah khabaru kana wa khawatiha, khabar kana wa khawatiha, khabar kana dan saudara kana. Contohnya kana Muhammadun fahiman, adalah Muhammad itu fahiman, memahami. Yang ke-13 adalah contohnya ism inna wa khawatiha. Contohnya inna Ibrahima najihun, sesungguhnya Ibrahim itu naji. Asalnya Ibrahim najihun.
Ibrahimu najihun. Begitu dimasuki inna jadi inna Ibrahima najihun. Yang ke-14 adalah at-tawabi'u. Ada anna tuh contohnya ra'aitu Muhammadan al-alima. Dalam keadaan nasab. Ra'aitu Muhammadan al-alima. Saya melihat Muhammad al-alima yang berilmu. Yang kedua adalah al-afu. Ada atof. Contohnya akramtu Muhammadan wa Ahmada. Ini atof nasab. Saya memuliakan Muhammad dan Ahmad. Ahdartu Aba Hafsin Umaro. Ini atof bayan. Saya menghadiri Aba Hafs Umaro, yaitu Umar. Itu atof bayan. Menerangkan tentang Aba Hafs. Yang berikutnya taukidu. Absartu Muhammadan nafsahu. Saya melihat Muhammad nafsahu, dirinya. Jadi yang dilihat adalah diri Nabi Muhammad. Yang keberapa badal ra'aitu khalilan akhaka. Saya melihat khalilan akhaka, saudara kamu. Ini badalu syai'i minasyai'. Kita masuk rincian. Al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi ta'rifnya sama dengan di Jurmiyah. Al-maf'ulu bihi huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u bihil fi'lu. Itu isim yang dinasab yang terkenai pekerjaan. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun. Katanya dalam Jurmiyah itu ada dua bagian maf'ul bihi itu, ada dhahir, ada mudmar. Fadhahiru nahu qauluka. Katanya wahwal ismul mansubul ladhi yaqabil fi'lu nahu darabtu Zaidan wa raqibtul farsa. Ini akramtu taliba. Saya telah memuliakan al-taliba. Siapa yang dimuliakan? Al-talib. Jadi al-taliba adalah maf'ul bihi. Dikenai objek pemuliaan. Yang memuliakan saya, fa'ilnya saya. Contohnya. Contoh di Jurmiyah darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid dan Zaid, yang dipukul Zaid. Jadi Zaidan yang memukul saya. Perbuatannya memukul gitu. Wa raqibtul farsa disahkan dalam Jurmiyah. Wa raqibtul farsa, saya telah mengendarai al farsa kuda. Yang dikendarai al farsa. Berarti yang kena objek al farsa, dialah maf'ul bihi. Yang mengerjakan adalah saya. Perbuatannya adalah mengendarai. Baik. Wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun fa dhahiru ma taqaddama dzikru. Nah itu. Kita sambil muqaranah sama Jurmiyah. Wal mudmaru, adapun mudmar itu qismani ada dua bagian, baru sekarang disebut. Jadi di dalam maf'ul dalam Jurmiyah pembagiannya itu yang disebut mutasil dan munfasil hanya di dalam maf'ul bihi. Karena di dalam fa'il dan maf'ul dan naibul fa'il dia tidak disebut. Dia langsung ke mutasil, Wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun katanya. Ada muttasil dan munfasil. Fal muttasilu isna asyara nahu qauluka, katanya darabtu, dari darabtu dulu dia. Darabtu. Oh enggak. Dorobani wa dorobana. Nah, bukan dorobti. Dorobani wa dorobana. Dari situ wa dorobani wa dorobana wa dorobaka wa dorobaki wa dorobakuma wa dorobakum wa dorobakuna. Wa dorobahu wa dorobaha wa dorobahuma wa dorobahum wa dorobahuna. Jadi ada yang dorobakumanya dibaca satu. Dorobani wa dorobana wa dorobaka wa darbaki wa darbakuma wa darbakum wa darbakuna wa darbahu wa darbaha wa darbahuma wa darbahum wa darbahuna. Jadi darbahum aja bahasa satu. Jadi cuma 12. Ini 14 lengkapnya karena ini baku. Darabahuma darbahum darbaha darbahuma darbahuna darbaka darbakuma darbakum darbaki darbakuma darbakuna darbani darbani. Mengikuti ke bakunya huwa huma hum, hiya huma hunna,
anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Itu dhamir. Yang munfasilnya adalah wal munfasilu isna asyara wahya, katanya iya ya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma iyyakum wa iyyakuna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahuna, gitu. Di sini iyyahu, iyyahuma, iyyahum, iyyaha, iyyahuma, iyyahuna, iyyaka, iyyakuma, iyyakum, iyyaki, iyyakuma, iyyakuna, iyya, iyyana. Jadi di jurmiyah itu ada yang disingkat, iyyakuma dibaca satu kali. Iyyaka, iyyakuma dibaca satu kali, iyyahuma dibaca satu kali. Ini kan dibaca dua kali. Nah, gitu. Tapi ini lebih baku. Contohnya ma ra'aitu illa iyyahu, saya tidak melihat illa iyyahu kecuali kepada dia. Nah, ini iyyahu-nya adalah maf'ul bihi menggunakan dhamir munfasil. Oke, baik. Ya, paham. Sekarang kita masuk kepada al-maf'ul mutlaq atau masdar. Apa maf'ul mutlaq? Katanya maf'ul mutlaq itu tarifnya ismul mansubu alladhi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Yaitu isim mansub yang datang ketiga di dalam tasriful fi'li. Apa contohnya? Doroba yadribu doroban. Kita pakai di sini karena kita langsung pakai. Jadi isim yang dinasab yang datang dalam yang ketiga dalam tasriful fi'il. Ini contohnya. Fa'ala yaqulu fa'lan yang ketiga. Wa maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul lataful maf'alun mif'alun fu'ila yuf'al. Yang ketiga ini ada masdar. Nasara yansuru nasron. Inilah masdar. Madda yamuddu maddan, masdar. Jadi gitu, yang ketiga. Kita balik. Nah, di sini maf'ul mutlak itu dibagi lafzi sama maknawi. Oke, sama. Contohnya gimana? Kita baca jurmiyahnya sambil muqarnah. Wa wal ismul mansubul ladzi yaji'u thalisan fi tasrifil fi'li. Wa huwa qismani lafdhiyun wa ma'nawiyun. Katanya dua bagian, ada lafzi, ada maknawi. Yang lafzi sebenarnya hafidtu hafdon. Saya paham, saya menghafal, hifdon dengan hafalan yang sesungguhnya, yang benar. Jalastu qu'udan, saya duduk, qu'udan duduk. Ini maknawi. Fa in wafaqa lafdhuhu lafdhu fi'li fa huwa lafdhiyun. Lah kalau masdar itu bersesuaian lafadznya dengan lafadz fi'ilnya, maka dia lafdhiyun, lafdhi. Hafidho yahfadu hifdan. Nah, berarti hafidhum itu. Tapi kalau jalas tuh qu'udan itu maknawi. Wa in wafaqa makna fi'lihi duna lafdhi fa huwa ma'niyun. Kalau yang bersesuaian itu makna fi'ilnya bukan lafadznya, maka itu maknawi. Contohnya jalas tuh qu'udan, saya telah duduk, qu'udan duduk. Qu'udan itu sama-sama duduk masdar, tapi bukan menggunakan lafadz jalasa, karena jalasa itu kalau lafadznya jalasa, yajlisu, julusan, julusan masdar yang lafadznya, tapi ini qu'udan. Nah, al-maf'ul mutlaq. Ini disebut nih pembagiannya dua. Maf'ul mutlaq itu bertujuan katanya muakkad lil amil, untuk memberikan penegasan, muakkidun lil amili, penegasan untuk amil yang mengerjakan. Syaribtu syurban, saya minum syurban, dengan minum yang sesungguhnya. Jadi muakkad, sungguh minum. Jadi saya itu benar-benar. Mubayyan li nau'ihi, menerangkan nau'nya. Fahimtu fahmal ustadi, saya itu paham. Apa ya paham gimana?
fahmal ustadi, seperti pemahaman ustad. Nah, jadi naunya itu pemahamannya udah sampai pemahaman ustad. Mubayyan li adadihi, menerangkan jumlahnya. Sa'atu su'alina, saya mendengar, saya berkata atau bertanya, su'alina, banyaknya berbicara, banyaknya bertanya dengan banyaknya yang bertanya gitu. Sekarang kita maf'ul li ajli. Ini kita ustadz ini didahulukan maf'ul li ajli biar mungkin bersatu sama-sama maf'ul. Kalau di jurmiyah itu langsung ke urutan ke-10. Al-maf'ul li ajlihi atau al-maf'ul min ajlihi dalam atau maf'ul lahu, namanya al-maf'ul lahu. Tarifnya sama dengan di jurmiyah, wa huwal ismul mansubu alladzi yudkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li, yaitu isim mansub yang disebut untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Ada syaratnya di sini, ayyakuna masdaron, harus masdar. Kalau dalam jurmiyah tuh nahu qauluka qoma jaidun ijlalan li amrin, ada ijlalan li amrin. Ijlalan itu adalah untuk maf'ul min ajlih. Qoma jaidun, telah berdiri Zaid, ijlalan karena mengagungkan amr. Jadi karena mengagungkannya itu maf'ul li ajlih, dan dia ijlalan itu juga masdar. Mengagungkan itu qalbian, syaratnya qalbian. Yang ketiga muttahidan ma'amilhi fil waqti. Nah, ini perlu ini lagi ya, dipastiin. Muttahidan ma'amilhi fil fa'ili. Jadi kalau masa ini adalah waktu amilnya itu ya bersamaan dalam waktunya. Ya, qoma zaidun ijlalan li amrin, yaitu maf'ul lahu itu ya bersamaan, itu harus bersama dengan berdirinya itu. Mutahidan ma'amili fil fa'ili, amilnya itu ittihad itu adalah sama di dalam dengan amilnya dalam fa'il. Dalam fa'il contohnya qoma zaidun ijlalan li amrin. Fa'ilnya kan qoma zaidun, Zaid. Jadi ambilnya ya itu, ambilnya Zaid. Fil fa'il sama dengan fa'ilnya, itu adalah Zaid. Yang ketiga adalah alamatun lima qablahu, atau illatun lima qablahu, alasan untuk sebelumnya. Kenapa Zaid berdiri? Karena dia ijlalan di amrin. Contohnya atamtu Ibrahim takriman. Saya memberi makan Ibrahim takriman, karena memuliakan. Nah, takriman ini alasan untuk saya memberi makan. Halatunya itu keadaannya itu ada 3 di sini. Mujarradun min ali wal idhofat, kosong dari al dan idhofat, tidak ada al, tidak ada. Contohnya shalla Muhammadun ijlalan lillah. Muhammad salat ijlalan karena mengagungkan lillahi terhadap Allah. Atau makrunun bil al, kadang dibarengi dengan al. Contohnya hadartu lisyafaat, lisyafaqati. Hadartu lisyafaqati, saya hadir lisyafaqah. Ketika mudhaf qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, saya berbuat baik kepadamu karena berharap, karena mencari ma'ruf, kebaikan kamu. Jadi mencari kebaikan kamu itu adalah alasan saya berbuat baik. Nah, itu namanya ada haram, ada maunya, begitu mungkin bahasanya. Kita langsung al-maf'ul mahu. Al-maf'ul maha itu langsung di situ 11 kalau di jurmiyah. Kita langsung ke wa huwal ismul mansubu alladzi yudkaru li bayani man fu'ila mahu fi'lu. Tarifnya itu isim yang dinasab yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang bersama fi'il itu dikerjakan. Jadi ada pekerjaan, ada seseorang yang ikut mengerjakan itu bersamanya. Hukumnya ada yang hukum, nah di sini disebutkan, di sini di dalam jurmiyah tidak ada hukmunya,
Hukmuhu an-nasbu itu, ini kalau ini sedang nasab, ini kita sedang maf'ul min ma'ah. Ini hukumnya nasab. Itu ada yang jawaz, ada yang wujub. Ja'al amiru wal jaisha. Boleh dibaca wal jaisha. Boleh, tidak wajib. Kenapa? Karena boleh diatof. Ja'a telah datang al amiru amir wal jaisha bersama bala tentaranya. Dan katanya kalau baca di kitab Al-Muyassar diutamakan yang pertama itu adalah kalau mungkin atop dulu. Jadi ja'al amiru wal jaishu itu lebih afdal dibanding ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru telah datang wal jaishu dan jais. Sama-sama datang itu tidak masalah. Kalau sekiranya mungkin diatop. Kalau tidak berarti jadikan itu maf'ul ma'ah dinasab. Makanya wujuban istawal ma'u wal khasyabata. Telah istiwa, telah sama, telah rata antara air itu wal khasyabata dan kayu. Ini tidak bisa dibaca wal khasyabatu gitu. Baik. Ada syaratnya apa katanya? Syurutuhu itu an yaqa'a ba'dal wawil mufidati lil ma'iyatin nasson. Ada syaratnya itu terletak secara nas setelah wawu ma'iyah. Terletak secara nas setelah wawu ma'iyah yang menunjukkan kebersamaan. Jadi harus ada wawu. Wawunya itu harus menunjukkan makna ma'iyah atau kebersamaan. Makanya nih ja'al amiru ada wawu di situ. Wawunya menunjukkan kebersamaan. Boleh. Tapi itu ada yang di situ contohnya ada bisa jawaz. Sekarang al-maf'ulu fihi atau dharab. Dharab itu ada dua, ada dharab zaman, ada dharab makan. Isimnya apa? Wa huwal ismul mansubu. Ismu zamani awil makani al-mansubu bi taqdiri fi. Di maf'ul fi itu isim zaman atau isim makan yang menakdirkan fi dan dinasab. Kalau isim zaman sendiri ismu zamani, isim zaman sekarang dharab zaman. Dharab zaman apa? Dharab zaman itu huwa ismu zamani al-mansubu bi taqdiri fi. Dharab zaman. Jadi isim zaman yang dinasab menakdirkan fi. Dan sini ada yang mubham, ada yang mukhtas. Mukhtasun khusus. Contohnya yang khusus, sumtu al-yauma, saya puasa al-yauma hari ini. I'takaftu al-lailata, saya i'tikaf al-lailata malam ini. Ada yang mubham, qara'tu hinan, saya membaca hinan di suatu masa gitu loh. Hinan. Ra'aituhu lafdatan, saya melihatnya lafdatan sebentar. Sebentar gak jelas. Nah gitu. Jadi ada jelas mubham. Itu kalau di dalam ininya contohnya kalau di dalam jurumnya teh Dorfuz zamani huwa ismuz zamani al-mansubu bi taqdiri fi nahu al-yawma wa lailata wa gudwatan wa bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa sobahan wa masan wa abadan wa amadan wa hinan wa asbah dzalik. Jadi banyak itu. Apa darful makan? Wa darful makani huwa ismul makani al-mansubu bi taqdiri fi. Kalau di sini juga kan ini isim makannya. Apa? Di sini contohnya ada mukhtasun, ada mubhamun. Kalau yang mukhtas itu tidak menerima nasab ala dzarfiyah. Kenapa contohnya? Karena ini udah ada dzarf, udah di ini. Dakhaltu fid dari karena nasab. Mukhtas. Jadi fid dari ini adalah dzarf jam, makanya udah di mukhtas di dalam rumah. Saya masuk ke di dalam rumah. Sholaitu fil masjid, saya sholat di dalam masjid. Itu sama dengan jar majrur. Ada yang mubham, numtu amamal kursi, saya tidur di depan kursi. Sholaitu khalfal imam. Wa darful makani huwa ismul makani al mansubu bi taqdiri fi wa huwa amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izaa wa hida'a wa tilqa wa sama
wa huna wa ma asbaha dzalika. Nah, itu di dalam jurmiyah. Baik. Kita ke al-hal. Apa al-hal? Tarifna al-halu al-halu wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Isim yang mansub yang menafsirkan sifat yang kurang jelas dari suatu keadaan. Ada keadaan yang belum jelas, bagaimana keadaannya? Oke, baik. Baik, ini lebih banyak di sini pembahasan hal. Pembahasan hal di sini lebih banyak dari jurmiyah. Jurmiyah itu katanya kalau di jurmiyah nahu qauluka qoma zaidun jaa zaidun raqiban. Telah datang Zaid raqiban dalam keadaan menunggangi kuda. Nah, ini contoh nih, sahibul hal. Sahibul hal, syurutu hal, aqsam. Kita bicara di sini. Sahibul halnya itu kadang datang dari maf'ul, dari fa'il. Contohnya jaa zaidun raqiban. Telah datang si Zaid raqiban dalam keadaan berdiri. Raqiban ini menerangkan keadaannya Zaid. Jadi sahibul halnya fa'il. Kadang dari naibul fa'il, contohnya sumi'a al-khabaru saron. Telah didengar khabar. Khabar itu saron. Dan kadang cepat mungkin. Yang ketiga al-maf'ul bihi, kadang dari maf'ul bihi. Contohnya ra'aitul qamara muniron. Saya melihat qamar itu muniron, menerangi. Ini menerangkan keadaan bulan. Berarti maf'ul bihi. Yang keempat menerangkan khabar. Ini lengkap nih dari guru saya, ini lengkap melengkapi dari jurmiyah yang banyak. Tidak ada di jurmiyah, makanya saya mau corona. Hada ba'li, hada ini ba'li suami saya syaikhon yang sudah tua, yang keadaannya sudah tua. Jadi keadaan suami saya itu, kata istrinya Ibrahim itu, syaikhon, telah tua. Masa punya anak lagi? Nah, ba'li itu adalah khobar, syaikhon itu menerangkan keadaan khobar. Oke, baik. Yang lima adalah minal majruri bil harfi, menerangkan dari majrur dengan huruf. Contohnya marartu biham Muhammadin jalisan. Jadi majrur. Marartu, saya telah lewat bi Muhammadin, dengan terhadap Muhammad itu jalisan dalam keadaan duduk. Yang duduk siapa? Muhammad. Bukan saya yang lewat, yang duduk bukan saya, tapi Muhammad. Berarti jalisan ini menerangkan keadaan Muhammad, itu majrur. Berikutnya menerangkan minal majruri bil mudhafati, bil mudhafi, menerangkan majrur dalam keadaan idhofah. Contohnya ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Oke, perhatikan. Ayyuhibbu ahadukum, apakah merasa senang ahadukum salah seorang dari kamu ayyakula untuk memakan lahma akhihi, daging saudaranya. Apa ya? Maitan saudaranya itu dalam keadaan udah bangkai. Jadi sekarang ini, apakah kamu merasa senang memakan daging saudaranya? Maitan. Berarti maitan ini menerangkan apa? Menerangkan bil mudhaf, majrur bil mudhaf. Akhihi berarti menerangkan mudhaf ilaih ini, berarti akhihnya. Jadi saudaranya yang sudah mati. Lu sama memakan, apakah senang salah satu dari kamu itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Yang mati siapa? Saudaranya. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang aksamu, pembagiannya ada apa nih? Mufrad. Jadi hal itu ini tidak ada di dalam jurmiyah. Dalam jurmiyah itu tidak disebutkan pembagiannya. Nah, di sini disebutkan bahwa pembagian hal ada mufrad, ada jumlah, ada syibeh jumlah. Berarti ada 3.
Mufrad itu contohnya ra'aitu syamsa sati'atan. Nah, berarti begitu. Jumlah berarti ada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Syibeh jumlah itu salah satunya adalah dorob. Biasanya termasuk jar majrur, tapi ini dorobnya. Mufrad berarti selain jumlah dan syibeh jumlah. Berarti syati'aten itu mufrad karena bukan jumlah dan bukan syibeh jumlah. Sekarang yang jumlah itu ada ismiyah, yaitu mubtada dan khabar. Contohnya, ja Zaidun, telah datang Zaid. Bagaimana keadaan Zaid itu? Wajhuhu mustanirun. Wajahnya itu bersinar. Nah, wajhu mustanirun adalah hal dengan menggunakan jumlah. Jadi ini wajhuhu mustanirun dan itu tidak dinasabin. Kenapa? Ini fi mahalin nasab tapi menggunakan jumlah ismiyah menjadi mubtada dan khabar. Sekarang fi'liyah, ja Ahmadun, jaba Ahmadu yadhaku. Ja Ahmadu, telah datang Ahmad, yadhaku, dalam keadaan tertawa. Siapa yang tertawa? Ahmad, yadhaku, dia itu menggunakan fi'liyah, dia ada fi'il. Yadhaku fi'il fa'il. Yadhaku fi'il mudhari', fa'ilnya huwa. Ja Ahmadu, telah datang Ahmad, yadhaku, dalam keadaan tertawa itu Ahmad. Nah, itu jumlah. Sekarang syibeh jumlah. Ra'aitul usfura fawqa syajarati. Saya melihat al-usfur, burung pipit itu, fawqa syajarati, di atas pohon. Bagaimana keadaan usfur? Di atas pohon. Dia sedang bertengger di atas pohon. Itu keadaannya. Nah, itu syibeh jumlah. Kenapa syibeh jumlah? Karena dia menggunakan dorof. Itu dorof makan. Oke. Apa syaratnya? Pertama dia nakirah. Contohnya, ja Zaidun rokiban. Rokiban itu nakirah. Oke. Jadi kemarin dalam pembahasan taukid tidak disebutkan tentang makrifat. Jadi di lanjutnya ada makrifat, tapi nanti akan bahas di tempat lain. Nanti kita lihat. Ciri makrifat salah satunya adalah alif lam. Nah, kalau nakirah, kalau boleh, kalau merasa pantas boleh dimasukin alif lam, berarti itu nakirah. Contohnya ya. Berarti ar-raqibu. Nah, berarti itu makrifat. Jadi kalau raqiban nakirah. Wala yakunu al-halu ila nakiratan. Kalau jurumnya tidak datang, tidak pantas hal itu kecuali nakirah. Wala yakunu ila ba'da tamamil kalami. Tidak datang kecuali setelah sempurna kalam. Jaa Zaidun, fi'il fa'ilnya sudah sempurna. Ini adalah sempurna. Wala yakunu sahibuha ila ma'rifatan. Tidak datang sahibnya itu kecuali ma'rifatan. Sahibuha ma'rifatun. Jadi sahibnya hal itu harus ma'rifat. Itu contohnya. Jaa Zaidun raqiban, sahibnya adalah Zaid. Itu ma'rifat. Sumi'al khobaru saron. Khobar naibul fa'il itu harus ma'rifat. Ra'aitul qamaro, enggak bisa ra'aitu qamaron, tidak bisa, dia harus ma'rifat. Al-qamar ada alif lam. Jadi ma'rifat itu salah satunya cirinya kalau sudah ada alif lam. Atau khobar hada ba'li itu ma'rifat. Kenapa? Karena ya diidofatkan dengan domir ya mutakallim. Atau majrur marartu bi Muhammadin itu ma'rifat karena dia isim alam. Nah. Atau majrur bil mudhaf. Contohnya ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi itu ma'rifat. Kenapa? Karena dia diidofatkan dengan domir. Oke, baik, benar. Ya, paham ya. Yang keempat musyaqqatan. Musyaqqah. Mustaq. Jadi harus mustaq, bisa ditasyrif. Raqiban itu harus bisa ditasyrif tuh. Raqiban, raqaba yarkubu, raqiban isim fa'il. Itu mentakilatun la takuna mulazimatun li sahibiha. Yaitu tidak bersamanya terus-terusan gitu. Jadi kita raqiban. Itu Zaid itu tidak terus-terusan menunggangi kuda, kadang-kadang ya enggak naik kuda. Jadi keadaannya itu tidak tetap begitu. Ini tidak ada di dalam jurmiyah. Jadi ini musyaqqatan
sama muntakilatan itu tidak ada dalam jumlah. Ini tambahan ilmu. Sekarang at-tamyiz. At-tamyiz apa? Tarifnya at-tamyiz wal ismul mansubu al-mufassiru liman bahama minad dawat. Ini dari jurmiyah. Isim yang dimansub yang menafsirkan zat yang belum jelas. Oke, baik. Syaratnya apa? Ada syaratnya ayyakuna nakirotan. Dia harus nakiroh. Wala yakunu ila nakirotan wala yakunu ila ba'da tamamil kami. Dan juga yang kedua harus setelah sempurnanya kalam. Jadi kalau fi'il udah ada fa'ilnya atau naibul fa'il atau maf'ul dan maf'ul. Kalau mubtada udah ada khabarnya. Kita qismahu. Pembagiannya ada dua. Ada dzatun, ada nisbatun. Nah, ini lebih agak rumit ya sih di sini pembahasannya, karena ini di judulnya kagak ada nih. Kita nggak apa-apa nih. Dzatun ada nisbatun. Dzatun itu ada al-adad, ada al-miqdar. Sekarang al-adad dulu. Al-adad itu jumlah. Malaktu ishrina najatan. Jadi kalau setelah jumlah itu adalah tamyiz. Malaktu ishrina. Kalau setelah jumlah saya memiliki 20. Apa 20? Najatan, kambing. Oke, baik. Dalam jumlah kita dah. Contohnya itu tuh. Tamyiz wal ismul mansubu alladhi wal ismul mansubu alladhi yudhkar wal ismul mansubu al mufassiru liman bahama minad dawati nahu qauluka tasabbaba zaidun araqan. Kita lihat wa tafaqqa'a. Nah sini ada nih. Tasabbaba zaidun araqan, contohnya dalam jurmiyah. Nah itu katanya dari al fa'il muhawwalun. Nisbat dat nisbat muhawwal dari al fa'il. Tasabbaba zaidun araqan. Coba. Yang kedua atafaqqa bakrun sahman. Itu atafaqqa bakrun sahman. Tidak di sini. Ini mungkin dari Pak. Otoba Muhammadun nafsan. Contohnya itu otoba Muhammadun nafsan. Itu mungkin dari sini. Masih sama dari al-fa'il. Wasyaraitu ishrina gulaman. Nah, ini sama dia. Ishrina gulaman. Ini dari dat, adad. Wa malaktu tis'ina najatan. Ini sama di sini. Malaktu ishrina najatan. Ini adad. Wa zaidun akramu minka wajhan. Wa zaidun akramu minka wajhan. Nah, ini di sini. Wa ajmalu minka wajhan. Muhawwal dari mubtada. Contohnya ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak minka dari kamu malan hartanya. Ini dari mubtada. Wa zaidun akramu minka wajhan. Ini sama contohnya. Zaidun. Jadi akramu minka aban. Wa zaidun akramu minka aban. Bapaknya itu mulia itu bapak siapa? Bapak kamu. Bapak Zaid. Berarti Zaid mubtada. Ini ana aktsaru minka malan. Ini muhawwal. Wa ajmalu minka wajhan. Lebih mulia dari kamu wajahnya. Ini dari ajmalu minka. Dari Zaid ini mubtada. Sekarang yang ini yang belum ada nih maf'ul bi dari maf'ul. Ini tidak ada di jurmiyah. Wa fajjarnal awdha uyunan. Wa fajjarnal awdha, kami pancarkan al-awdha terhadap bumi uyunan, yang terpancar maksudnya airnya. Jadi itu. Ini dari maf'ul. Oke. Itu ya muhawwal. Ya ghairu muhawwal. Imtala al-ina'u ma'an. Telah penuh al-ina'u wadah ma'an, air. Penuh itu dengan air. Oke. Ini contohnya. Nisbah. Sekarang yang kembali ke dat. Ada udah, sekarang al-miqdar. Al-miqdar ini tidak dibahas di dalam jurmiyah. Contohnya nih.
Ada miqdar itu ada waznun, ada timbangan. Ishtaraitu ritlan, asalan saya membeli 1 ritel. Kalau kita mah ritel. Asalan madu, yang dibeli apa? Madu. Ini ada timbangan. Apa nih? Waznun itu timbangan. Sekarang kail itu takaran. Ishtaraitu so'an dakikon, satu membeli 1 so'. 1 so' itu takar itu 1 so' itu 2 genggam tangan. So'an. Dakik. Mungkin dakik itu mungkin tepung atau apa ya. Semisalnya. Atau masahatun, wallahu alam. Ishtaraitu mitron hariron. Saya membeli mitron 1 meter. Ini masahatan itu jarak. Apa? Hariron. Sutra. Jadi yang dibeli itu sutra 1 meter. Jadi ada panjang, ada panjang. Ini ukuran panjang, ada ukuran takaran, ada ukuran timbangan. Ritel. Oke, baik. Kita pindah ke ma'al mustasna. Yang ke-8. Al-mustasna itu tarifnya katanya, nah ini tidak dijelaskan tarif di dalam jurmiyah. Di sini pakai jurmiyah nih tarifnya kita pakai. Tarifnya tuh al-ikhraju bi adatin min adawatihi thamaniyati li syai'in laulahu la dakhala fil kalamis sabiqi. Gitu. Al-ikhraju mengeluarkan bi adatin min adawatihi thamaniyati dengan adat dengan suatu dari alat min adawatihi thamaniyati atau dengan huruf-huruf istisna dari huruf-huruf istisna yang 8 li syai'in terhadap sesuatu laulahu andaikan tidak ada adat istisna itu la dakhala maka dia akan masuk fil kalam misabiki hukumnya itu masuk di dalam pembicaraan yang terdahulu. Baik. Mengeluarkan suatu bagian dari pembicaraan dengan suatu alat yang andai kata tanpa itu maka perkecualian itu akan masuk dalam pembicaraan. Maksudnya gitu. Jadi kalau tidak ada pengecualian maka hukumnya masuk. Jadi tidak ada pengecualian. Oke, jadi ini pengecualian. Oke, kita masuk ke aqsamuhu, pembagiannya. Mana ya? Ya sini pembagiannya. Susah ya. Wa huruful istisna'i kata dilal jurmiyah ada samaniyatun wahiyya illa wa ghairu wa suwa wa siwa wa sawaun wa khala wa ada wa hasya. Fal mustasna bi illa. Yang ketiga berarti tiga golongan. Fal mustasna bi illa itu ada harfun bil ittifaq. Kata guru saya ini haraf secara sepakat. Gimana kalau mustasna bi illa? Fal mustasna bi illa yunsabu idza kanal kalamu taman mujaban. Jadi kalau keadaannya atam sama mujab. Sini bagian yang pertama. Kalau dia kalamnya itu sempurna dan mujab itu tidak ada nafi, maka fal mustasna bi ila yunsabu dinasabkan, maka ini wajibun nasbi dinasabkan. Contohnya qomal qaumu ila zaidan, tidak boleh dibaca ila zaidun. Kenapa? Karena qomal qaumu itu sudah tam, fa'il dan fa'il sudah lengkap. Koma telah berdiri al qaumu qaum itu telah lengkap dan tidak ada nafi, tidak ada nafi, maka itu mujab namanya. Makanya qomal qaumu telah berdiri kaum ila zaidan kecuali zaid, maka zaidan harus dibaca zaidan, tidak boleh dibaca zaidun atau zaidin, harus dibaca nasab. Ciri nasabnya fathah karena dia isim mufrad. Sekarang gimana keadaannya kalau dia tam tapi manfi? Wah, contohnya gitu. Qomal qaumu ila zaidan. Dalam jurmiyah contohnya lagi wa kharajan nasu illa amr. Telah keluar manusia itu kecuali amr. Oke. Wa in kana al-kalamu manfiyan taman, kalau dia
ucapannya itu manfi dan tam, ya, atamu al manfi. Manfi ada nafinya, dimulai dengan nafi, dan tam, dan dia telah sempurna. Kata di dalam jurmiyah, jajab fihil badalu wan nasbu alal istisna. Nah, sini. Jadi hukumnya ada dua, al badalu minal mustasna dan boleh an nasbu alal istisna. Nah, itu jadi. Contohnya nih. Nahu maqama al qaumu illa zaidun. Tidak berdiri siapa al qaumu qaum illa zaidun kecuali zaid. Perhatikan, maqama itu tidak berdiri, nafi, al qaumu qaum, fiilnya maqama, al qaumu fa'il. Berarti sudah sempurna. Illa zaidun, kecuali zaid. Nah, zaid ini dibaca badal. Badal apa? Badalul ba'di minal kulli, karena zaid itu bagian dari al qaum. Berarti boleh dibaca ila zaidun. Dan di sini katanya lebih afdal. Di dalam penjelas di dalam al-muyassar fil minahwi lebih afdal menggunakan badal. Tapi boleh dibaca an-nasbu alal istisna'i, boleh dibaca istisna. Kecuali munqati, ini harus dibaca nasab, tapi ini ada dibahas ini. Makanya di sini kan juga tidak dibahas di jurmiyah. Di dalam muyassar ini lebih afdal kalau sejenis. Kalau tidak sejenis itu harus dibaca nasab. Sekarang boleh dibaca nasab alal istisna. Contohnya maqama al-qaumu illa zaidan, tidak berdiri siapa al-qaum illa zaidan kecuali zaid. Maka iya nasabnya ini mengikuti istisna. Sama dengan tadi tuh, nasab istisna. Nah, bagaimana kalau munqati katanya? Yang disebut munqati itu munqati terputus itu maksudnya teh yang dikecualikan itu tidak sejenis sama kaum. Makanya katanya wajibun nasbi. Benar. Wajibun nasbi. Ini di sini. Jadi kalau tadi al-muyassar, nanti kita akan baca insya al-muyassar bahwa kalau dia manfi, ini manfi, maqama al-qaum manfi, dan dia juga tam, contohnya maqama al-qaumu. Nah, keadaan itu ada dua. Yang dikecualikan itu sejenis, contohnya itu Zaid, dan tidak sejenis. Kalau yang sejenis ini nih, itu boleh dua, boleh dibaca badal, dan ini lebih afdol menurut di kitab Al-Muyassar, nanti akan kita baca. Dan boleh dibaca nasab alal istisna. Tapi kalau tidak sejenis wajib dibaca nasab. Kenapa? Karena gak sejenis. Berarti kalau susah-susah banget, kalau manfi baca ini, kalau tam baca nasab, itu lebih aman. Kalau terlalu bingung boleh berarti baca nasab. Tapi kalau sejenis lebih abdolnya dibaca badal menurut al-muyassar. Di dalam jurmiyah ini jaja fihil badalu wan nasbu boleh. Jadi di jurmiyah digampang, pokoknya boleh, terserah, tidak ditarjih mana yang lebih afdol atau yang lebih berjalan, tidak diafdol. Tapi kalau al-munqati dan di dalam jurmiyah tidak ada, jadi jurmiyah tidak ada masalah munqati. Maka kalau dia munqati wajib nasab maqamal qaumu ila farsan, tidak berdiri siapa kaum kecuali kuda. Jadi kuda mau berdiri. Ya kuda kan memang tidak sejenis sama kaum, yang dimaksud manusia. Nah, gitu. Jadi itu harus dilakukan nasab. Bagaimana kalau tidak sempurna? Wa in kanal kalamu nakison kana ala hasbil awamili. Kalau dia nakis, tidak sempurna, maka harus mengikuti konteks atau perkiraan amilnya. Contohnya maqama ila zaidun, tidak berdiri, itu baru fiil aja, tidak ada fa'ilnya, maka ila zaidun harus dibaca zaidun karena menduduki kedudukan fa'il. Wa ma darabtu ila zaidan, tidak memukul saya, berarti ada fiil, ada fa'il, tidak ada maf'ulnya, ila zaidan kecuali kepada kepada zaid, maka zaidan harus dibaca nasab karena mengikuti kedudukan sebagai maf'ul, seperti itu. Ma marartu ila bi zaidin, saya tidak melewati ila bi kecuali kepada zaid. Nah, karena ada majrur maka dibaca zaidin. Oke. Jelas. Alhamdulillah. Sekarang begitu.
Maqama ila Zaid wa maraitu ila Zaidan wa marartu bi. Oke. Ini contohnya kalau itu wa maraitu ini wa madarab sama aja. Fi'il fa'il. Sekarang bagaimana mustasna dengan yang lain? Wal mustasna bi ghairi, kita ke sini dulu. Wasiwa waswa wasawain. Waswa wasiwa wasawain. Di sini waswa wasiwa wasawain. Kalau mustasna dengan 4 ini ada ghair, ada suwa, siwa, sawain, maka itu harus majrurun la ghaira, di JR, harus dikhafat, tidak ada yang lain. Kenapa? Nah, katanya al jaru bil idhofati. Kenapa? Karena kalau ghairi itu diidhofat, suwa-siwa itu makanya majrurun. Gitu alasannya. Jadi ghairi suwa-siwan itu diidhofat. Dan ini termasuk ismun bil ittifaqi. Ini isim sepakat para ulama, itu isim. Contohnya maqamal qaumu ghairu zaidin. Maqamal qaumu. Maqamal qaumu. Bacanya ghairunya gimana? Maqamal qaumu ghairu zaidin. Nah, ini kalau di pelajaran muyasar itu ada pembahasan. Ro-nya dibaca ro, ru, ri. Itu tergantung mengikuti hukum la, hukum ila, hukum mustasna dengan ila. Nah, karena maqama al qaumu berarti ini sudah nafi dan al qaumnya adalah dia sudah taman manfian, berarti boleh 2 dibacanya, boleh dibaca badal, boleh dibaca nasab. Tapi badal lebih utama, makanya maqamal qaumu ghairu zaidin itu lebih afdal dibanding ghairu zaidin. Tapi boleh dibaca ghairu zaidin. Baik. Maqamal qaumu suwa amrin, tidak berdiri al qaum kecuali amr. Maqamal qaumu siwa Muhammadin, tidak berdiri kaum kecuali Muhammad. Maqamal qaumu sawa Bakrin, pakai sawa. Sawa Bakrin. Nah, tidak berdiri kaum kecuali Bakr. Yang diperhatikanlah Zaidin, ghairu Zaidin atau ghairu Zaidin, suwa Amrin, siwa Muhammadin, sawa Bakrin. Itu harus dibaca kasroh. Kenapa Zaidin, Amrin, Muhammadin, Bakrin kasroh? Katanya al-jaru bil idhofat. Karena diidhofat dengan ghairu, suwa, siwa, sawa. Berarti mudhof ilaih. Sementara ghairu suwa siwa sawanya mudhof. Oke. Sekarang mustasna bi khala. Wal mustasna bi khala wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Katanya kalau mustasna dengan khala, ada dan hasya, boleh dibaca nasab dan boleh dibaca majrur atau jar. Yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Dan khala dan ada wa hasya itu mutaraddadun bainal fi'li wal harfi. Itu berselisih antara fi'il atau huruf. Oke, tidak masalah. Jadi boleh dibaca nasab dan boleh dibaca majrur. Contohnya qamal qaumu khala zaidan, boleh dibaca khala zaidan. Tapi boleh dibaca majrur, qamal qaumu khala zaidin, gitu. Qamal qaumu ada amron, boleh dibaca qamal qaumu ada amrin. Jadi ini boleh dibaca qamal qaumu hasya bakron, boleh dibaca hasya qamal qaumu hasya bakrin. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita pembahasan. Nah, ini lagi membahas bahwa al-kalam itu katanya al-kalam itu ada yang tam, ada yang nakis. Tam itu sempurna, nakis itu enggak sempurna. Tam itu ada yang mujab, ada yang manfi. Kalau mujab itu tidak ada nafinya, positif kalau dalam bahasa. Qamal qaumu telah berdiri siapa al qaumu qaum. Naf manfi maqamal qaumu tidak berdiri siapa al qaumu qaum. Oke. Kita masuk kepada isim la an-nafiyatul lil jins.
Bagaimana isim la nafiyatul jinsi? Kita ta'rifnya. Ini tidak ada ta'rifnya di dalam jurumnya. Ta'rifuha adatun tusta'malu linnafyil hukmi nafyan aman an jami afrodi jinsil ismi al-waqi'i ba'daha. Ini tidak ada dalam jurumnya. Adat, jadi isim la nafiyatul jinsi itu adalah adat yang digunakan linafyil hukmi untuk menafikan hukum nafyan aman dalam keadaan nafi secara umum an jami'i afrodi jinsil ismi dari seluruh afrodnya jenis isim al-waqi yang terjadi setelahnya. Coba baca huruf yang digunakan untuk menafikan suatu hukum secara umum yang mengeluarkan seluruh jenis pada isim yang terletak pada setelahnya. Oke, kita baca setelahnya. Syaratnya apa untuk isim la nafiyatul jinsi? Pertama, ismuha nakirah. Yang kedua, mubasyirun laha, harus bersentuhan dengan la-nya. Yang ketiga, khobaruhan nakiratun kadalik, khobarnya juga nakirah. Yang keempat, la tatakarrar la, tidak diulang la-nya. Jadi kalau tidak diulang, itu bacanya begitu. Contohnya ini kalau tidak diulang. Coba kita baca jermihnya dulu. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la. Perhatikan. Ilam annala tansibun nakiroti, nakiro dinasabkan. Jadi isimnya dinasab. Ilam annala tansibun nakiroti bi ghairi tanwinin, tidak boleh ada tanwin. Syaratnya pertama nakiro sudah disebut. Ilam annala tansibun nakiroti bi ghairi tanwinin, tidak boleh ada tanwin. 2. Idza basyaratin nakirota, kalau dia bersentuhan dengan nakirah, jadi mubasyirun laha, udah 2 syaratnya. Walam tatakarrar la, dan tidak diulang la-nya. Nah, ini hanya saja di sini tidak disebutkan khobarun nakirah, kadalik khobarnya nakirah. Contohnya la nahu la rajula fiddari. Jadi kalau di sini contohnya nih aksamu isim la, ini al-mufrad. Contohnya la rojula fiddari. La rojula ini harus dibaca rojula, jangan dibaca rojulun. Kenapa? Karena dia isimla nakiroh yang bersentuhan dengan la. Oke. Dan tidak diulang. Apa namanya tuh? Nakiroh kadalik, khabarnya nakiroh. La rojula. Apa khabarnya? La rojula fiddari. Khobarnya itu katanya ini kan khobar itu dalam dia khobarnya itu harus marfu. Jadi la rajula kainun fidari. Gitu kata itu ahli Basrah itu. Fidarinya itu ya tambahan. Tapi fidari atau la rajula fidari. Tidak ada seorang laki-laki pun kainun fidari. Sama dengan la ilaha illallah. Kenapa? La ilaha, ilahanya itu adalah la ilaha, tidak diulang. La ilaha illallah. La ilaha, ilahnya itu adalah isim la nafiyatul lil jinsi. Ada khobar, itu apa khobarnya? Hakun. La ilaha hakun illallah. Nah, ini la rajula fiddari. Ini ada khobarnya ini kainun. La muslimaini fiddari. Tidak ada 2 orang muslim kainun fiddari. La mudarrisina fil fasli. La mudarrisatin fil fasli. Ini adalah albina ala ma yansabu bihi.
dibina terhadap apa yang dia dinasabkan dengannya. Jadi ada kadang bisa dengan fathah, ada dengan ya, dan dengan kasrah. Ini tergantung isimnya apa. Ini kalau mufrad. Kalau mufrad begini. Kalau dia tidak diulang. Ilam annala tansibun nakirota bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirota walam tatakarrar. Nah, gitu. Ini tidak diulang. Aksamu isim la mudhaf. Sekarang kalau mudhaf dan syibh mudhaf. Kalau yang mudhaf dan syibh mudhaf itu al-i'rabu bin nasbi. Yang kan bina. Al-mufrad itu bina ala ma yansibu bihi. La rajula fid dari, la muslimat, la mudarrisina fil. Tapi kalau mudhaf dan syibh mudhaf itu harus di-i'rab dengan nasab. Contohnya mudhaf la sahiba safarin hadirun. Tidak ada yang menemani safar itu hadir. Sahibanya itu isim la nakiratul jinsi. Tidak ada sama sekali. Hadirun yang hadir itu khabarnya. Di sini hadirun nakirah di sini. Mubasyaratun oke. Isimnya nakirah sahiba. Terus tidak ulang, makanya harus baca nasab. Ini dibacanya i'rab terhadap nasab. Atau juga asyabi bil idhofat. La tolian. Ini dibaca tolian. Gak apa-apa kalau di sini. Apa la tolia? La tolian jabalan hadirun. Karena di i'rab. Bukan dibina. Ini bukan di i'rab kalau di sini. Jadi dia dibaca tandil dibaca. La talian jabalan, tidak ada yang naik kepada gunung. Ini isim maf'ul, isim fa'il. Jabalan pada maf'ul ini supaya seakan-akan syabih bil mudhaf. Hadirun yang hadir. Nah, begitu konsepnya. Dalam jurmiyah itu begitu. Ilam annala tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar. Bagaimana kalau diulang? Ini pembahasan, ini ada pembahasan khabar la sekaligus di sini nih. Udah dibahasannya. La rajula la sahiba safarin hadirun. Khabar la. Hadir la khabar la. Kalau di sini kan khabarnya la rajula kainun. Kita pakai gitu aja. Asumsi ya. Bagaimana kalau dia diulang? I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar. Fa illam tubashirha, bagaimana kalau tidak bersentuhan antara la dengan isimnya, tidak bersentuhan, diselangi sama yang lain, maka wajabat tikrar, wajabar rabu wa wajabat tikrarula. Jadi kalau tidak bersentuhan maka harus dirofa. Berarti bukan pembahasan isim, bukan pembahasan mansubat karena dia rofa. Makanya kalau berulang, kalau dia tidak mubasyarah, maka ini bukan pembahasan di mansubat. Dia maksudnya wajabar rabu wa wajabat tikrarula. Makanya contohnya la fidari rajulun walam ra'atun. Maka rajulun walam ra'atun itu bukan mansubat karena ini tidak memenuhi syarat. Karena itu tidak mubasyarah. Fa illam tubashirha fa in takarrarat la, bagaimana kalau berulang? Nah, ini tidak memenuhi syarat la takarrarat. Jadi kalau berulang itu tidak memenuhi syarat di sini. Kenapa? Karena kalau berulang itu tidak mesti harus dibaca nasab atau bina terhadap nasab. Kenapa? Nah gitu.
Fa'in takarrarot jaja i'maluha wa ilgauha, karena boleh diilgo dan boleh diamalkan. Fa'in syi'ta qulta la rajula fidari walam ro'ata. Nah, contohnya la rajula fidari walam ro'ata. Karena dia diulang, boleh dibaca. Tapi masalahnya wa in syi'ta qulta la rajulun fidari walam ro'atun. Nah, berarti kalau dia berulang, dia tidak memenuhi syarat di dalam isim la yang mansubah. Kenapa? Karena itu bisa dibaca rofa. Maka bisa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim atau la haulun wala quwatun illa billahil aliyil azim. Dan ada yang lainnya yang itu saya belum bisa hadirkan di dalam itu, kadang dibaca ada kombinasi lain. Nah, itu bukan pembahasan sekarang. Insyaallah baca di tempat lain, insyaallah. Untuk kita langsung al-munada. Al-munada itu yang diseru. Apa tarifnya? Ini tidak ada di dalam jurumnya. Tarifnya itu katanya al-matlubu iqbaluhu biya wa khawatiha ayya hayya ayya. Siapa yang diminta untuk datang? Ya, panggil. Al-matlub yang diminta iqbaluhu, datang. Dengan ya. Dan akhwatnya, jumlahnya cuma ada ya, ini ada tambahan. Jadi Ustaz tidak menambah dengan ilmu yang lain. Makanya ini buku saya sangat anjurkan, silakan untuk membelinya. Karena kita hanya memberikan ini aja Pak, hanya untuk review. Apalagi penjelasan dari Ustaz sangat bagus. Nanti ada video di situ. Apa itu? Ada dengan ya, ayya, hayya, ai, ala. Oke. Gitu, baik. Aksamuhu pembagiannya ada berapa? Nah, ini ada 1, ada 5. Oke, ada 5 pembagiannya. Al-munada, babun al-munada khamsatu anwa'in. Katanya ada 5 jenis. Al-mufradul alam wan nakiratul maqsudatu wan nakiratu ghairul maqsudati wal mudhafu wasyabihu bil mudhafi. Kata dalam jurumnya gitu. Fa ammal mufradul alam wan nakiratul maqsudatu, ini contohnya nih. Fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Nah gitu. Jadi al-mufradul alam sama nakirah maksudah itu al-bina ala mayarfa'ani bihi. Fayubnayani ala dhammi min ghairi tanwinin. Dibina terhadap apa yang dia dirofa dengannya. Ini dengan al-dhammi, kalau di bahasa ini dengan dhamma. Tapi yang di sini adalah bina ala mayarfa'ani bihi, lebih umum. Tapi kalau bina ala dhammi itu min ghairi tanwinin, tanpa tanwin. Contohnya ya Muhammadu, ya Fatimatu, ya Thalibu. Itu. Wa thalathatul baqiyatu, adapun yang 3 yang lainnya itu mansubatun la ghaira, dibaca nasab, tidak ada yang lain. Dan di sini nasabnya itu bil fathati, mansubatun la ghaira. Harus dibaca fathah di sini, sama usah diperjelas. Mansubatun la ghaira. Contohnya an-nakirah wal maksudah ya taliban. Katanya kalau itu ya rajulan, orang buta memanggil ya rajulan, wahai rajul, dia tidak disatukan. Al-mudhaf ila ghairi ya talibal ilmi, enggak boleh ya taliban ilmi, enggak kan dia mudhaf ilaih. Mudhaf, berarti enggak boleh ya taliban ilmi, enggak bisa. Talibal ilmi. Ya Rasulullah, begitu. Asy-syabih bil mudhaf, contoh ya hamidan fi'luhu, dibaca gitu aja karena nasab enggak masalah, pakai ini, pakai tanwin. Ya hamidan, ya fahiman darsan, ya latifan bil ibad. Oke gitu. Kita maksud maf'ul dhanna wa khawatiha. Ini maf'ul dhanna wa khawatiha di sini. Jadi tidak dibahas di marfu'at, karena marfu'at itu
Oke. Ya dona wa akhwatuha ini ada nawasi. Tapi tidak dibahas di marfu'at. Baik, benar. Nah, kalau di sana, kalau di Jurmiyah itu dibahasnya di marfu'at. Tidak diulang lagi ya. Paham, suruh mikir. Disebut 15 tapi tidak disebutkan. Itu kita disuruh mikir. Maf'ul dhanna wa akhawatiha. Maf'ul dhanna, dua maf'ul dhanna wa akhawatiha. Amaluha, katanya amalnya itu tansibul mubtada'a, mana ya? Wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Wa ma dhanantu wa watuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabaru ala annahuma maf'ulani laha. Menasab mubtada dan khabarnya karena keduanya jadi maf'ul untuk dhanna dan akhawatuha. Baik. Wa hiya dhanantu wa hasibtu. Nah, dhanantu dhanna, wa hasibtu hasiba, wa khiltu khala, wa za'amtu za'ama, wa ra'aitu ra'a, wa alimtu alima, wa wajadtu wajada, wa takhadtu ittakhada, wa ja'altu ja'ala, wa sami'tu sami'a. Itu untuk dimudahkan sama Ibnu Ajurmi langsung dengan fa'ilnya. Tapi yang pertama fi'ilnya. Taqulu dhanantu Zaidan muntaliqan wa khiltu amran syakhisan am asbah dzalika. Baik. Nah, maknanya di sini apa? Dijelaskan sama Ustaz, ini tambahan ilmu kita. Tidak disebut dalam Jurmiyah. Apa maknanya katanya? Pertama, arujhan. Rajih. Rajih itu kira-kira keyakinan 75%. Yang rajihnya atau di atas 50% lah. Kalau di atas 50% atau roji sampai 75%, nah itu dia menggunakan dona, hasiba, khola atau zama. Contohnya dhanantu mahmudan mujtahidan, saya menyangka Mahmud itu mujtahidan, sungguh-sungguh. Asalnya mahmudun mujtahidun. Begitu pakai dhanantu, maka mujtahidun, mahmudun menjadi mahmudan, mujtahidun jadi mujtahidan. Kenapa? Karena keduanya jadi maf'ul dari maf'ul bihi dari dhanantu. Hasibtu bakrun shadiqon, asalnya bakrun shadiqun. Bakar itu shadiq, orang yang jujur. Begitu pakai hasibtu, saya menyangka bakar itu shadiqon. Khiltul hilal tali'un, saya menyangka al hilal tali'an. Hilal itu, bulan itu telah muncul. Za'amtu aliyan syuja'an, saya menyangka Ali itu syuja'an, orang yang pemberani. Asalnya aliyun syuja'un. Begitu pakai za'amtu, maka bacanya za'amtu aliyan syuja'an. Yang berikutnya ada maknanya yakin. Ro'a alima wajatu. Ra'aitu Muhammadan mujtahidan, saya yakin Muhammad itu sungguh-sungguh. Jadi saya melihat itu artinya yakin. Sa'alimtul ilma nafian, saya mengetahui al ilmu itu nafian bermanfaat. Jadi awalnya al ilmu nafiun. Begitu pakai alim itu alimtul ilma nafian, saya mengetahui, berarti yakin bahwa ilmu itu bermanfaat. Wajatus sholata munjiyatan, saya menemukan wajatu, mengetahui sama dengan meyakini bahwa sholat itu menyelamatkan. Begitu. At-tasyir. At-tasyir itu menjadikan. Ittakhadha dan ijalah. Ittakhadallahu Ibrahima khalilan. Ittakhadha telah menjadikan Allahu Allah. Failnya Allah. Ibrahima terhadap Ibrahim. Ini jadi maf'ul. Khalilan sebagai kekasih. Asalnya Ibrahimu khalilun. Ibrahim itu kekasih. Begitu pakai ittakhadallahu fi'il fa'il, maka Ibrahim jadi maf'ul 1, khalilan jadi maf'ul 2. Ja'atutina ibrikon. Baik. Sekarang husulun nisbah. Sami'a, tercapainya nisbah. Nisbah. Jadi kalau dalam bahasa itu sami, itu dalam bahasa ilmu hadis itu namanya berarti telah mendengar. Sami itu Ibrahim yaqra'u, saya mendengar Ibrahim itu membaca. Jadi saya mendengar bahwa Ibrahim itu membaca. Oke, baik. Kita
Apapun nah ini khabaru kana wa akhawatiha. Wa ma khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddamat dzikruhuma fil marfu'ati, katanya telah disebut dalam marfu'at. Udah ada. Wa kadzalika tawabi faqad taqaddamat hunaka. Tawabi juga telah disebutkan di dalam al-marfu'at. Sekarang kita masuk dalam bab mahfudzatul asma. Ini bagian terakhir dari ilmu nahwu. Mahfudzatul asma'i, mahfudzatul asma. Mahfudzatul asma, isim-isim yang dikhafad. Isim yang dikhafad itu terbagi ke dalam tiga penyebab. Kita baca dalam jurmiyahnya. Babun mahfudzatul asma'i al-mahfudzatu salasatu anwa'in. Katanya al-mahfudzatu yang dikhafad itu ada 3 anwa, 3 golongan. Pertama mahfudun bil harfi, dia dikhafadnya itu disebabkan karena huruf. Wa mahfudun bil idhofati, yang kedua dikhafadnya karena idhofat bil mudhaf. Wa tabi'un lil mahfudi, yang ketiga dikhafadnya karena tabi bitab'iyah. Oke. Fa ammal mahfudu bil harfi fa huwa ma yakhtasu bimin. Adapun yang dikhafad dengan huruf maksudnya adalah huruful khafdi. Ini Ustadz menganggap membedakan antara huruful qasam sama huruful khafdi. Tadi Ustaz membedakan sebagian kalau ada yang menganggap huruful qasam bagian dari huruful khafdi, itu tidak masalah. Yang penting sama-sama dengan huruf. Ya. Kemarin saya baca bahwa huruful qasam bagian dari huruful khafd. Jadi mengikuti syarahnya Syekh Utsaimin. Fa'ammal makhfudu bil harfi fahuwa ma yakhtasu bimin. Kalau dia didahului dengan min, kita aja. Min itu artinya lil ibtida, karena permulaan fa minallah. Wa ila, dengan ila itu lil intiha, untuk akhir. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah marji'ukum, kembali kepada. Wa an lil mujawazah, laqad radiyallahu anil mu'minina, sungguh telah ridha Allah anil mu'minina, terhadap kamu. Ala lil isti'la, ala Allahi tawakkalna, atau alal ar-rahmanu alal arsy, Allah itu di atas ars, itu menggunakan itu sama beristilah itu di atas. Berarti berdasarkan ini makna alal arsy itu di atas arsnya. Allah di atas ars. Banyak yang mengingkari ini. Padahal secara bahasa itu jelas maknanya al-isti'la. Secara bahasa. Apalagi dengan ayat lain. Baik. Fi'li dzarfiyah. Dzarfiyah itu tempat. Wa fis sama'i rizqukum, di langit rizki kalian. Rubalit taklil atau taksir, tergantung konteks khas. Ini. Min wa ila wa an wa la wa fi wa ruba. Rubalit taklil taksir. Ruba rajulin solihin lakitu, banyak laki-laki yang solih yang saya temui kalau kita ketemu di negeri muslim. Tapi kalau negeri-negeri kafir mungkin ruba rajulin solihin lakitu, sedikit sekali laki-laki soleh yang saya temui. Kenapa? Yaitu tergantung siapul kalam. Ba li ta'diyah, katanya yaitu ta'diyah. I'tisamtu billahi, saya berserah diri berlindung billahi, kepada Allah. Jadi ta'diyah. Kadang-kadang ada makna lain. Ada banyak kata mana ini, huruf itu banyak. Kata ba kadang li sabab atau lil isti'anah, macam-macam. Al-kaf li tashbih, penyerupaan. Muhammadun kal asadi, Muhammad itu seperti macan.
Al-lamu lil milki, lam itu lil milki. Salah satunya. Al-malu lil amiri, harta itu milik amir. Atau kadang lil ikhtisasi, al-babu lid dari, bab ini, pintu ini khusus untuk rumah. Atau lil istihqaqi, milik hak. Alhamdulillahi, alhamdu adapun puji itu lillahi, hak Allah. Hak Allah. Itu lil istihqaq. Wa wuruba walailin kamaujil bahri arkh. Gitu. Walailin. Oke. Wa wuruba. Oke. Mud ma ra'aituhu mud yaumil jum'ati, sejak saya tidak melihatnya semenjak hari Jumat. Mundu. Ini sama. Ma ra'aitu mundu yaumil jum'ati. Katanya bimana min atau bimana fi. Mundu. Saya tidak melihatnya sejak hari Jumat atau di hari Jumat. Mana min itu? Yang kedua, famal mahfudhu bil harfi wa ma yahtasu bimin wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'i wal kafi wal lami wa bi hurufil qasami, dan dengan huruf qasam, huruf janji. Al wa'u wallahi, al ba'u billahi, atau tali wa bi ruba. Ini sama Ustaz dikelompokkan ini. Jadi di Jurmiyah kadang ada cekslok diacak. Ini digabung wa bi mud wa mundu. Nah gitu. Dan di sini pokoknya huruful qasam termasuk huruf yang menghafalkan. Nah, sebagian menganggap bahwa huruful qasam bagian dari huruful khafdi. Nah, kemarin di Jurmiyah bacana fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi wa ruba wal ba'i wal ka wa hiya min wa ila wa an wa la wa fi abu ba wal ba wal kaf wal lamu wa huruful qasami. Dibacanya wa huruful qasami. Kalau dibaca huruful qasami berarti huruful qasam bagian dari huruful khafdi. Tapi kalau dibaca hurufil qasami berarti hurufil qasam menjadi ciri untuk isim. Makanya wallahi, Allah itu isim. Billahi, bil Allah itu isim. Taullah isim gitu. Baik. Wa amma ma yukhfadu bil idhafati, adapun yang dikhafad dengan idhafah, panahu qaulika, maka seperti ucapan kamu, gulamu zaidin katanya. Gulam milik Zaidin. Wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bimin wala yuqaddaru bi wala ma yuqaddaru bilam wala yuqaddaru min. Falladhi yuqaddaru bilam, kalau ayat idhofah yang makna diidhofati dengan menakdirkan lam, fanahu nahu gulamu zaidin, katanya gulamu zaidin ini baitu Muhammadin. Jadi ada yang menakdirkan lam, ini baitu Muhammadin, rumah milik Muhammad. Walladhi yuqaddaru bimin, adapun yang menakdirkan min, nahu thawbu khajin, katanya pakaian dari sutra. Wa babu sajin, wa babu sajin, dan babu sajin ini pintu dari kayu. Wa khatamu hadidin, cincin dari besi. Nah gitu. Sampai segitu di Jurmiyah. Nah, tidak ada dalam di Jurmiyah itu ala makna fi, menakdirkan fi, dan di sini kasih contoh makrul laili, makar di malam hari. Jadi ini lebih lengkap, dari bisa ditambah lagi. Ada takdir min, takdir fi, dan lam. Dan yang kita bit tabi'iyah tidak dibahas lagi di dalam Jurmiyah karena dianggap sudah cukup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.